Selamat pagi saudara, berjumpa lagi bersama saya Yulia Kesha dalam perbincangan hangat Sapa Semut. Nah saudara, di Sapa Semut kali ini kita akan membahas mengenai terobosan Museum Perkebunan Indonesia. Dan di sini sudah hadir bersama kita Direktur Eksekutif Musperin, Ibu Sri Hartini. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Kesha. Apa kabarnya ini Ibu? Baik, Alhamdulillah. Baik ya Ibu ya. Nah Bu, ini untuk perencanaan ruang imersif ini siapa sih Bu yang menginisiasiin? Ya, jadi begini, untuk ruang imersif di Museum Perkebunan Indonesia ini awalnya adalah di bulan Maret ya, tahun 2023. Oh, berarti tahun lalu ya Bu? Jadi Ketua Umum Yayasan Museum Perkebunan Indonesia, Pak Rohan Mokhtar, itu bersama saya berkunjung ke Museum Nasional. Museum Nasional? Iya, karena di Museum Nasional itu memang sedang diputar tentang ruang imersif yang pada waktu itu memang viral ya pada bulan Maret itu. Nah, kami ingin melihat ke sana seperti apa sih sebenarnya ruangan imersif itu, kok begitu viral dan banyak disukai kepada anak-anak muda gitu. Ketika kami mengunjungi ke sana, memang menurut kami itu memang sangat representatif ya bagi sebuah museum untuk menyampaikan edukasinya. Kalau di Museum Nasional itu dia bercerita tentang bagaimana sejarah Museum Nasional dan juga tentang kebudayaan Indonesia karena itu Museum Nasional. Dan kami berpikir bahwa dengan tayangan seperti itu akan lebih menarik ketika itu menceritakan tentang komoditas perkebunan di Indonesia. Hasil dari kunjungan tersebut kami sampaikan di dalam sebuah rapat ya, namanya kalau di Musperin itu ada rapat tahunan ya, setiap tahun, dan di situ akhirnya Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan juga seluruh pengurus itu bersepakat bagaimana Musperin merencanakan membuat ruang imersif tersebut gitu. Dan alhamdulillah kami juga berjuang. Perencanaan ini akhirnya diwujudkan melalui bantuan dana biaya dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Ya, dan itulah yang terjadi sekarang Mbak Kesha gitu. Jadi berarti udah sekitar setahunan juga ya Bu persiapannya ya Bu? Iya, hampir setahun persiapannya. Kira-kira aspek apa aja sih Bu yang dikembangkan untuk mempersiapkan ruang imersif ini? Ya banyak sih yang kita kembangkan ya sebelum kita memilih konten apa yang akan kita tampilkan, karena ini kan harus secara bertahap ya. Dan itu kita mengambil konten itu tentang ambil kita kelapa sawit. Dan kenapa itu Bu? Kenapa milihnya kelapa sawit? Jadi begini, Indonesia ini kan banyak juga komoditas perkebunan ya. Ada perkebunan tembakau, kalau di Sumatera Utara ini terkenal juga dengan tembakau deli. Kemudian ada juga coklat, ada juga teh, tebu, ya kan, karet gitu ya. Dan kita memilih kelapa sawit kenapa? Karena memang industri perkebunan kelapa sawit saat ini merupakan produk unggulan dari Indonesia, dan dapat dikatakan bahwa industri perkebunan kelapa sawit Indonesia itu terbesar di dunia. Ya. Oleh karena itu juga itu banyak menghasilkan pemasukan untuk negara, jadi menjadi devisa negara yang cukup besar. Tentu saja tidak hanya devisa saja ya, dan itu juga menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Dengan demikian ada juga hal-hal yang bagi pengembangan industri kelapa sawit ini ada black campaign-nya juga gitu. Ya itu di Eropa gitu. Jadi kalau berarti Ibu Sri ini terinspirasi ya Bu dari Museum Nasional untuk membuat ruang imersif ini. Dan memang ternyata kalau dipadukan dengan teknologi semakin menarik gitu ya Bu untuk meningkatkan generasi muda sekarang seperti itu ya Bu ya. Jadi kan karena selama ini kan museum itu dianggap kurang menarik gitu ya bagi sebagian masyarakat gitu kan. Sementara peranan museum itu kan cukup penting ya, sebagai dia lembaga untuk pelestari warisan budaya bangsa kita, tetapi juga bagaimana dari warisan itu bisa diedukasikan kepada masyarakat luas. Terutama kita sasarannya adalah untuk generasi muda, supaya tahu tentang sejarah bangsanya gitu. Berarti kalau misalnya ruang imersif ini saat ini masih soft launching ya Ibu ya? Iya. Dan mengundang generasi muda, menurut Ibu gimana sih kesan yang Ibu rasakan ketika mereka berkunjung ke ruang imersif ini Bu? Ya kita memang uji coba. Jadi sebenarnya
Imersif ini di sebuah museum tuh untuk Indonesia masih jarang. Masih jarang, dan ini memang menurut saya menjadi sebuah inovasi bagi sebuah museum untuk menjadi satu daya tarik dan juga sebuah tayangan yang bisa menjadi daya tarik bagi kaum muda. Benar-benar. Nah, kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sekarang ini cukup pesat, dan mulai dari anak kecil pun sudah pegangannya gadget ya. Iya, benar. Jadi sudah berkenalan dengan itu. Nah, teknologi imersif ini menggunakan multimedia dengan video mapping ya, 5 dimensi. Jadi itu sangat menarik. Di samping dia bisa bercerita gitu ya, dia juga disajikan dengan hiburan, dengan secara animasi artistik, gitu ya, iya. Jadi itu menggembirakan bagi kaula muda, bahkan anak-anak untuk melihat tayangan itu. Jadi menurut saya memang ini menjadi sarana edukasi yang cukup representatif untuk saat ini gitu. Kalau untuk berarti kan ruang imersif ini juga merupakan kali pertama di museum di Kota Medan ya Ibu ya? Sumatera. Ini Sumatera Utara seperti itu. Sumatera, bukan Sumatera Utara. Jadi di Iya, Sumatera ini baru, dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh museum-museum yang lain, bagaimana menyajikan sebuah wahana, membuat sebuah sarana yang lebih representatif, edukatif ya. Ini yang kita sasarannya memang untuk anak-anak muda ini. Jadi jangan jalan-jalannya ke mall-mall saja ya kan. Jangan dia berkurung di kamar dengan main gadget aja. Berjalan-jalanlah. Ada juga sesuatu yang menarik di sebuah museum itu gitu. Sebagai wahana hiburan lalu juga mengedukasi menambah Mengedukasi, wawasan betul, seperti itu ya, Bu. iya, Supaya generasi muda sekarang juga tahu sejarahnya dari perkebunan atau di kelapa sawit seperti topik yang diangkat dari Musper tadi betul, ya, Ibu. Betul, Lalu kalau Ibu boleh ceritain Bu, gimana sih di dalam ruang imersif itu, apakah kontennya itu seperti apa, seperti itu Bu? Karena ini adalah tentang kelapa sawit ya, maka informasi-informasi yang disampaikan itu memang tidak bisa secara detail, tetapi secara umum itu bisa mengetahui tentang dari mana sih datangnya kelapa sawit di Indonesia itu, kemudian apa sih manfaat-manfaatnya, kemudian juga bagaimana teknologi yang digunakan itu secara umum, karena durasinya ini kan tidak lama. Berapa lama? Durasinya kan 30 menit. Jadi secara intinya 20 menit pertama itu adalah untuk konten isinya, yang 20 menit itu boleh untuk santai ya, menikmati ruangan itu sambil berfoto-foto ria gitu. Selain bisa menambah koleksi foto-foto, kita Betul, juga menambah wawasan seperti itu, Bu. Iya. Lalu untuk persiapannya ini Bu, apakah ada tantangannya gitu dalam mempersiapkan ruang imersif ini, Bu? Oh ya, kita mempersiapkan ini bersama dengan vendor. Kita juga melakukan persiapan yang cukup rapi. Kita melakukan kunjungan ke kebun-kebun juga ya, untuk mendapatkan satu kemasan yang baik gitu ya. Jadi kami itu difasilitasi oleh ini Mbak Kesia dengan PT Sokvin. Kami difasilitasi untuk berkunjung ke beberapa kebun. Ada sekitar 5 kebun ya, 1 kebun milik PTP 4 kita kunjungi. Jadi kita pergi ke ini, Tanah Gambus, kita ke Aek Loba, kita ke Negeri Lama, terus kita ke Bangun Bandar. Nah itu untuk melihat bagaimana proses-proses itu kan, mulai dari melihat tanaman-tanaman sawit, kemudian juga ada pabrik-pabriknya juga kan. Nah, selain itu juga untuk menambah kemasan itu juga dilakukan wawancara dengan berbagai tenaga ahli di bidang kelapa sawit. Salah satu di antaranya kita mewawancarai seorang tokoh perkebunan Indonesia, yaitu Bapak Sujai Kartasasmita, karena beliau juga salah satu sebagai pegawan perkebunan Indonesia. Jadi pengetahuan tentang kelapa sawit itu sangat luar biasa. Ini salah satunya yang kita wawancarai, bisa menghasilkan suatu kemasan informasi tentang kelapa sawit. Itu Mbak Keisa. Berarti untuk mempersiapkan satu topik kelapa sawit ini juga banyak persiapan betul, secara kompleks ya, Bu, iya, ya? betul. Mulai dari risetnya, pengumpulan informasi, seperti itu, pengumpulan data-datanya, pengemasan gitu. kontennya, pengemasan kontennya. Dari sekian banyak informasi yang banyak ya, gitu, bagaimana dikemas dalam durasi pendek, gitu. Benar-benar. Gitu. Kalau untuk kontennya itu
siapa sih Bu yang buat? Penasaran juga saya konten-konten ruang imersifnya itu. Ya kan kita ada di dalam rapat pengurus yayasan itu kan semua masukan karena tokoh-tokoh yang ada di yayasan ini kan orang kebut juga ya, jadi mereka juga banyak sekali masukan-masukan banyak ini. Nah dari berbagai masukan-masukan itu kita kerja sama vendor ini loh, maksudnya maunya kita mau menyajikannya seperti ini untuk edukasi kepada masyarakat umum gitu. Berarti Ibu kalau sekarang masih dalam tahap soft opening tadi ya Bu? Iya. Kalau untuk launchingnya tuh tanggal berapa Ibu? Kita rencana launching itu di tanggal 11 Juli. 11 Juli. Iya, nanti akan hadir Pak Dirut Holding PT P3, kemudian ada Pak Dirut dari BPD PKS akan hadir untuk melihat langsung seperti apa tayangan imersif itu gitu. Dan juga beberapa dari insan-insan perkebunan ya, nanti dari PTP 4, PTP 3 kita undang. Nah, biar juga mungkin terdorong bisa memberikan donasinya untuk membuat satu konten-konten baru kan. Karena ternyata dengan melalui konten-konten seperti itu menjadi menarik, pesan-pesan yang disampaikan itu sampai gitu ya kepada masyarakat, itu mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, kemudian bahkan orang tua gitu ya. Saya juga sampai saat ini belum datang ke ruang imersif, jadi masih penasaran nih gimana Kami tunggu sih. Ya. Nah, Ibu masih banyak yang mau saya perbincangkan, tapi kita tahan dulu nih Mas. Ya saudara, jangan kemana-mana dulu, tetap di Sapa Sumut. Ya saudara, kembali lagi bersama saya Yulia Kesia dalam Sapa Sumut. Nah Ibu Sri, tadi kan saya sudah bertanya nih, sejak tanggal 1 sampai 7 Juli itu katanya masih opening launchingnya ya Bu? Ya, harga promo Mbak. Wah benar, harga promonya berapa tuh? 20.000. 20.000. Iya. Kalau dari pandangan Ibu Sri gimana kesan dari para pengunjungnya? Ya, jadi gini, semua yang berkunjung ke ruang imersif itu begitu keluar dia memberikan tulisan gitu, kesan pesannya apa gitu ya, terus kemudian kita tempel di board gitu ya, jadi dia tahu. Dan kami sudah membacanya gitu, dan rata-rata kesannya adalah positif dan rata-rata mereka seneng gitu ya. Nah, itu kesan-kesan yang mereka tulis gitu ya. Cuman ada satu memang kesannya itu tayangannya kurang panjang gitu. Iya, tapi itu ya namanya usul ya gitu, tapi rata-rata mereka senang dan informatif gitu. Nah, kemudian saya mengamati 2 hari memang, hari Senin, Selasa ya gitu. Yang berkunjung itu anak-anak muda nih, seperti Mbak Keisa nih dan Mbak teman-temannya, terus Mbak teman-teman SMA-nya gitu datang gitu, dan saya nongkrong di dalam juga ingin melihat juga seperti apa tanggapan anak-anak muda itu ketika dia ada di dalam gitu ya. Mereka juga begitu memperhatikan ya, karena di situ kan ada narasi gitu ya. Iya, benar. Ada narasi yang bercerita tentang kelapa sawit gitu. Kemudian ditambahin dengan gambar-gambar, kemudian ada animasi-animasi, kemudian ada juga yang lainnya mendukung itu gitu. Dan kemudian juga ada spot-spot yang bagus gitu ya, spot-spot yang bagus gimana sih, tayangan 5 dimensi kan cukup bagus. Iya, benar-benar. Dan mereka dengan seneng selfie-selfie ya keliling gitu ya. Oleh karena itu di dalam sebuah ruangan itu, karena ruangannya kecil Mbak, 6 kali 5 meter. Jadi itu hanya cukup 10 orang. Karena gedung cagar budaya. Karena itu cagar budaya, nggak boleh dilebarin ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Kita pokoknya bisa menampilkan itu. Kita bertahap saja 10 sehingga satu hari itu bisa 10 kali tayang. Bergantian, ada jam-jamnya. Jadi kalau orang reservasi bisa memilih mau jam berapa dia gitu. Nah, kemudian anak-anak muda ini, kemudian nanti ada segmen berikutnya itu ibu dan anak gitu ya. Ibu dan anak keluarga. Jadi ini kan kebetulan lagi libur sekolah. Jadi ternyata ibu-ibu muda ini pada membawa anaknya ke situ gitu dan senang gitu. Tapi untuk anak-anak sebelum dia masuk ke ruang imersif ini kan begitu masuk museum itu kan juga ada display-display tata pamernya. Nah, kita berikan edukasi untuk anak-anak ini gitu ya. Nanti di dalam itu seperti apa gitu, dan diberi pemahaman. Ya cerita-cerita tentang kelapa sawit itu apa sih gitu ya. Jadi ngerti juga gitu dengan pemahaman anak-anak kelas
1 SD sampai kelas 3 SD itu. Nah itu rata-rata anak-anak ini senang juga lari-lari dan sebagainya gitu ya. Nah cukup menarik dan itu menggembirakan untuk kami sebagai pengelola itu bisa menarik, memberikan impact yang baik kepada masyarakat itu. Berarti dengan kehadiran ruang imersif ini juga menambah salah satu destinasi wisata. Betul, juga ya Ibu ya? Salah satu destinasi. Sebenarnya dia juga, dan itu Kota Medan cukup berbangga sebenarnya punya ruang imersif ini gitu ya. Dan yang membuat itu, karena museum ini bukan museum pemerintah. Jadi ini tidak ada bantuan pemerintah ya, museum ini adalah museum yang dikelola oleh yayasan. Jadi adalah museum swasta. Nah bagaimana operasional itu secara mandiri gitu. Kalau misalnya untuk pengunjungnya nih Bu, berarti apakah ada ditentukan perbedaan dari umur atau apa, atau gimana sistemnya Ibu nanti masuk ke ruang imersif ini? Oh enggak, kalau nanti kita kelompokkan aja kalau remaja-remaja gitu, dia tidak campur dengan anak-anak gitu. Nanti bisa kita geserkan kalau kita tanya ya, reservasi kan, yang umur berapa gitu. Nggak boleh mbak bayi ya, nggak boleh mbak bayi, anak-anak nanti ada batas umurnya gitu. Nah itu reservasi duluan supaya bisa tertata gitu. Tetapi kalau ada pengunjung yang on the spot boleh aja kalau di dalam show itu masih ada slot gitu. Kalau nggak ada slot kita beritahu nanti diikut di jam berikutnya gitu. Karena kan nggak lama, cuma 20 menit kan, 20 sampai 30 menit gitu. Berarti kalau dalam satu hari itu sudah berapa sesi Bu? 10 sesi ya, dari jam berapa tuh Bu? Jam 10. Dari jam 10 selesai pagi, jam 4 sore. Iya. Tadi tarifnya saat ini masih promo ya Bu, 20.000. Iya. Nanti kalau lewat tanggal 11 itu sudah tarif normal. Tarif gitu. normal seharga 30.000. Itu sudah sekaligus mengelilingi museum. Oh, berarti kita kalau misalnya mau masuk ke ruang imersif juga masih bisa berkeliling ke museum Perkebunan Indonesia. Karena gini Mbak Kesia, berkunjung ke museum itu ada beberapa paket. Ada paketnya. Paket wajibnya adalah melihat museum dan ada workshop. Bagi anak sekolah ya. Kalau kunjungan umum hanya berkunjung museum aja. Untuk tingkat TK, SD, SMP itu workshopnya adalah edukasi tentang lingkungan dan menanam. Bagaimana memberikan pelajaran tentang bertanam rempah. Kita sudah sediakan semuanya ya, tanahnya, potnya, bibitnya. Nanti hasil dia tanam boleh bawa pulang dan dirawat di rumah. Seru sekali. Kalau sudah dirawat di rumah, kalau ada yang mengkonfirmasi, oh tanamannya tumbuh itu, infokan ke Musperin gitu. Iya gitu kan, dan kita bilang kepada guru atau orang tua yang mengantar agar supaya anak-anak ini bisa merawat yang ditanam tadi. Itu untuk TK, SD, SMP. Tarifnya 10.000. Benar-benar. Ya, memang murah ya. Kemudian kalau untuk anak SMA, SMP juga boleh. Itu tidak nanam rempah, tapi kita edukasi bagaimana bertanam secara hidroponik. Iya, hidroponik kita berikan edukasi dan ketika mereka pulang dia membawa sayurnya gitu, sayurnya dibawa pulang, tapi dia edukasinya dapat. Nah itu paketnya. Kemudian bisa ditambah lagi paketnya, karena di lingkungan museum itu ada proses membuat coklat. Proses membuat coklat ini juga sebenarnya kaitannya dengan sawit, karena ini menggunakan salah satu produk hilir kelapa sawit, ya, pakai minyak kelapa sawit. Anak-anak bisa belajar membuat coklat. Hasil buatannya ini bisa dibawa pulang. Ya. Kemudian juga ada lagi proses membuat lilin. Lilin aromatik. Jadi boleh pilih untuk orang yang akan berkunjung ke museum. Sekarang tambah satu lagi paketnya imersif. Nah Ibu Sri, kalau misalnya tadi Ibu ceritakan bahwasannya mau masuk ke ruang imersifnya juga berarti sudah include gitu ya Ibu, ikut ke museum Musperinnya sama untuk paket-paketnya seperti itu juga ya Bu ya. Dan kira-kira nih Bu, kalau misalnya nantinya launching, itu tarifnya bakal berapa tadi Ibu? Oh setelah launching. Launching. Pas launching kita kan satu hari itu kan bebas gitu ya. Nanti setelah launching juga sudah tarif seperti biasa. Tetapi nanti setiap pengunjung kita akan memberikan satu gift. Itu berupa mangkok kecil yang terbuat dari lidi kelapa sawit. Karena itu salah satu juga edukasi pemanfaatan limbah. Iya benar. Iya kan, ya bagaimana kelapa sawit itu seluruhnya itu bermanfaat ya bagi kehidupan manusia gitu.
Ya, sampai lidi-lidinya bisa dibuat satu aksesoris, bisa untuk piring, bisa untuk vas bunga dan sebagainya itu. Nah, berarti Bu, kalau misalnya sudah launching nantinya, apakah masih sistem reservasi atau nanti akan ada perbedaan regulasi? Dari dulu memang Musprint itu pakai reservasi. Reservasi Iya, ya, karena gini, supaya tertib. Benar-benar. Karena kunjungan sekolah itu kadang-kadang berbes-bes, Mbak Keisha. Iya, benar-benar. Untuk tahun 2023 saja kunjungan itu lebih dari 30.000 satu tahun ya. Jadi dengan ruangan kecil itu harus ada reservasinya karena nanti jangan bertumpuk gitu. Benar-benar. Nanti misalnya dari sekolah reservasi, kami mau berkunjung gitu jam berapa yang kosong gitu supaya bisa terlayani semua. Iya, gitu karena kadang sekali pengunjung tuh ada 200, ada 300 anak gitu. Lalu Ibu, kalau misalnya kita mau masuk ke ruang imersif ini, apakah ada do and don'ts-nya? Iyalah, kan di situ kan ruangannya kan harus bersih ya. Jadi kan anak-anak juga semua pengunjung diberitahu bahwa tidak boleh makan minumnya, terus tidak boleh juga sender-sender gitu ya, terus juga harus dia pakai sarung sepatu atau sarung kaki ya, gitu dan kita ya, siapkan juga supaya ruangan itu bersih. Karena ruangan itu kan ada proyektornya ya, jadi supaya jangan kena debu dan sebagainya gitu. Nah itu dan itu tadi kewajibannya juga 15 menit harus reservasi supaya kita bisa persiapkan untuk masuk. Ada sih gitu. Dalam satu ruangan itu hanya berapa orang? 10 orang untuk orang dewasa dan anak-anak itu bisa 15 gitu. Gitu ya, kalau terlalu banyak nanti tidak bisa menikmati. Benar-benar. Oleh karena itu show-nya agak banyak supaya bisa bergantian. Gitu. Memang mikir juga nih Mbak, nanti kalau kunjungannya sampai 200 gimana nih gitu kan. Masih kita atur juga nanti dengan sekolah gitu. Nah kira-kira Ibu Sri, untuk ruangan imersif ini kan masih pembahasannya topiknya tentang kelapa sawit. Apakah ada rencana untuk nantinya kita tambah topik lain misalnya dengan teh atau dengan tebu gitu atau karet gitu-gitu? Oh bisa aja sih sebenarnya, tetapi nanti yang untuk khusus imersif ini karena ini temanya kelapa sawit. Benar-benar. Dan itu kami di support sponsornya oleh BPDPKS, dia temanya sawit. Tetapi boleh kontennya berbeda-beda. Kalau ini adalah mengedukasi tentang kelapa sawit, informasi secara umum. Nanti boleh kita lebih fokus lagi, kita membuat konten-konten baru. Tahap ya gitu. Kalau kita membuat konten yang di luar tema kelapa sawit, mungkin akan ada satu ruangan mungkin di Museum Perkebunan 2 bisa kita membuatnya gitu ya. Baik Ibu, terakhir nih Ibu, apa harapan Ibu untuk generasi muda agar nantinya semakin ingin mengetahui sejarah-sejarah dari perkebunan Indonesia ini dengan adanya ruang imersif ini? Bu? Tentulah kami sebagai pengelola museum terutama ya mengharapkan bagaimana supaya generasi muda ini senang dia berkunjung ke museum. Karena apa? Karena disitulah tempat belajar. Bagaimana mempelajari kehidupan, sejarah, masa lalu. Untuk apa sih sebenarnya belajar tentang masa lalu? Ya untuk membuat satu kebijakan-kebijakan, untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan masa yang akan datang. Sekarang ini kita diributkan dengan perubahan iklim, gitu kan? Bagaimana perubahan iklim? Jadi salah satu pesan di dalam ruang imersif ini adalah ada 3P. 3P ini adalah planet, people, profit. Jadi bagaimana kita menjaga bumi, ya kita keseimbangan. Kemudian people, bagaimana juga kita bisa mensejahterakan masyarakat. Gitu. Kemudian profit, tidak mungkin usaha tidak ada profit. Tetapi jangan bagi pengusaha saja, tetapi juga bagi masyarakat. Nah inilah ada sustainable in harmony, tiga-tiganya. Jadi masyarakat, generasi muda juga harus tahu bagaimana menjaga bumi, menjaga lingkungan. Nah dimulai dari apa yang kita bisa. Kalau Musprint adalah apa yang kita bisa memberikan edukasi tentang lingkungan kepada anak-anak muda ini. Penting Mbak, karena museum ini juga menyambungkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, tagline-nya makanya di museum itu Connecting the Past and the Future. Nah inilah tagline Museum Perkebunan Indonesia. Jadi tidak hanya belajar masa lalu aja, karena dengan adanya teknologi ini kan sudah mengarah ke masa depan. Kita menggunakan teknologi membantu di dalam proses itu, ada teknologi AI-nya gitu ya. Itu lagu yang di imersif itu murni dari AI. Iya, lagu ya yang ditampilkan di ruang itu. Jadi kita sudah menggunakan teknologi seperti itu.
Baik, terima kasih banyak Ibu Sri sudah mau datang ke Sapa Sumut. Mudah-mudahan ruang imersif di Musperin semakin berkembang ya Ibu, semakin maju Terima dan kasih. menambahkan pengunjung dan menginspirasi bagi teman-teman yang ada di Sumatera. Terima kasih Mbak Kesia, dan mungkin saya lupa tadi menyampaikan bahwa kami juga sudah mengundang para influencer, blogger untuk membantu promosi, dan mudah-mudahan dengan tayangan di Kompas TV ini juga masyarakat bisa tahu ada sebuah tayangan yang menarik di Museum Perkebunan Indonesia 1. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, itu dia tadi perbincangan kita mengenai terobosan Museum Perkebunan Indonesia. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi kita semua. Saya Yulia Kesha mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Sapa Sumut selanjutnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.